ya, karena tidak semua ada di slide begitu. Dan saya berharap hari ini kalian sudah memiliki modul, karena sejatinya ketika kalian mengambil mata kuliah ini pasti sudah disosialisasikan modulnya itu oleh LPSI. Ya, baik. Bismillah. Apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Ini didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi acuan atau ya acuan dalam pola tingkah laku hidup bagi warga Muhammadiyah sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu pengertiannya adalah masyarakat Islam yang mengamalkan Islam dalam kehidupannya, ya, dalam seluruh aspek kehidupannya. Itu sebagai indikatornya. Jadi begini teman-teman, pedoman hidup Islami itu jelas. Bagi seorang muslim, tentu pedomannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Muhammadiyah itu ingin memastikan bahwa warganya atau anggotanya ya, persyarikatan ini itu benar-benar mampu mewujudkan nilai-nilai Islam itu dalam kehidupannya. Ya, sebagai warga Muhammadiyah, sebagai anggota Muhammadiyah, ya, dia mampu mewujudkan nilai-nilai Islam itu dalam hidupnya. Nah, Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah ini ingin memastikan itu, maka membantu dengan cara apa? Memeras, gitu ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah itu ya, diwujudkan dalam seperangkat nilai dan norma yang disarikan dari Al-Quran dan sunnah itu untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Nah, dalam konteks Muhammadiyah nanti diterjemahkan dalam pikiran-pikiran resmi Muhammadiyah, gitu loh. Jadi kalau nanti bicara tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ya substansinya tuh ya rukun iman ada di dalam situ, rukun Islam ya ada di dalam situ, tetapi dikonsepsi sedemikian rupa untuk dimudahkan dan mudah menjadi acuan dan pedoman. Kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman. Ya. Nah, tadi pemahamannya. Sekarang landasan dan sumber hukumnya. Landasannya dan sumbernya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari sumber inilah dituangkan dalam pemikiran-pemikiran formal Muhammadiyah. Seperti ada istilah nanti, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Seluruh warga Muhammadiyah, seluruh pengurus Muhammadiyah, seluruh kader Muhammadiyah, sebutan apapun ya, semuanya harus mengerti ini. Nah, gitu loh. Jadi ini bersumber Al-Quran dan As-Sunnah dikonsepsi dengan khas Muhammadiyah ya. Nah, dituangkan dalam konsep-konsep matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ada berupa muqaddimah anggaran dasar, lalu khittah perjuangan, dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau kalian mendapati ini, MKCH, mendapati muqaddimah dasar, ya, MAD, khittah perjuangan, kalau ingin mendengar istilah-istilah itu, semuanya itu adalah pikiran-pikiran resmi Muhammadiyah yang gitu ya, nanti dituangkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam beraktivitas, bertingkah laku, ya, baik dalam skala individu sebagai warga Muhammadiyah, ya, dalam berorganisasi dan juga dalam beraktivitas di amal usaha Muhammadiyah.
Baik teman-teman, sampai dengan di sini dapat dipahami teman-teman? Teman-teman? Baik Pak, paham. Paham, Pak. Oke. Ya, saya ingin berharap kalian tetap konsentrasi ya. Nah, sekali lagi begini teman-teman. Nah, nanti ya ini dibuat seperti sebenarnya ada apa? Ini ada latar belakangnya teman-teman. Jadi sejak didirikannya Muhammadiyah itu telah mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan perjuangan ya. Pasang surut itu dihadapi semuanya. Nah, itu berdampak kepada situasi dan kondisi alam pikiran warga Muhammadiyah, sehingga berdampak kepada perilaku warga Muhammadiyah. Nah, untuk bisa tetap konsisten dan agar kuat ya, berada di atas garis lurus untuk memudahkan mencapai kepada tujuan itu, maka dibuatlah tadi pedoman hidup Islami. Karena apa? Karena ini satu, kepentingan adanya pedoman yang menjadi acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah. Nah, nomor dua, itu karena perubahan sosial politik. Bagi orang yang mengalami 3 periode ya, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan setelah reformasi. Itu akan melihat benar bagaimana perubahan sosial politik itu mempengaruhi karakter kehidupan orang Indonesia, baik dalam skala individu, skala keluarga, maupun skala masyarakat. Itu berubah-ubah itu. Nah, dinamika kehidupan yang seperti itu dapat merubah karakter orang, merubah prinsip-prinsip dasar orang. Dulunya sederhana, kemudian santun, nah, begitu. Tiba-tiba menjadi egois, nah ya, serakah, tamak, misalnya, mementingkan kepentingan diri sendiri, ya itu bisa saja. Nah, perubahan sosial itu juga bisa berdampak kepada keluarga dan semuanya. Nah, berikutnya perubahan-perubahan dalam pikiran yang cenderung pragmatis, materialistis, dan hedonistis. Pragmatis itu bersifat mengambil momentum yang menguntungkan. Kalau menguntungkan dia mau berbuat, kalau nggak menguntungkan nggak mau berbuat. Kalau menguntungkan dia akan melakukan semua cara, tidak peduli benar salah. Tidak peduli itu cara-cara kotor. Nah, pragmatis. Ini ada kesempatan untuk merampok bersama-sama ini. Nah, daripada gak dapat bagian, ambil saja. Nah, ini pragmatis. Materialistis, materi itu dijadikan ukuran. Jadi orang dikatakan baik, orang dikatakan mulia, untuk dikatakan tinggi derajatnya, itu kalau memiliki materi. Itu sudah materialistis. Semua ukuran memandang orang dipakai materi. Yang dituju juga materi. Kalaupun menghalalkan segala cara, pokoknya materi didapat. Kalau hedonis itu cenderung memamerkan, menikmati kekayaan sekaligus memamerkan. Pokoknya yang dituju adalah dapat kenikmatan saja, nggak mau susah. Caranya bagaimanapun harus dijalani, nggak peduli benar salah, baik buruk pokoknya. Perubahan-perubahan seperti itu di alam pikiran itu merusak. Nah, demi menjaga itu, kenapa kepentingan adanya pedoman itu. Terus penetrasi budaya asing yang multikulturalisme. Ya, di dalam Islam itu cara bergaul antara laki perempuan sudah ada aturannya.
Tapi budaya asing itu tidak mengenal sekat itu. Bagaimana anak kepada orang tua kepada anak, lawan jenis, ya, mereka memiliki tradisi kebebasan, tidak seperti yang diajarkan di dalam agama kita. Nah, budaya yang multikulturalis yang seperti itu juga dapat menggerus nilai-nilai dan akhlak ya si muda. Nah, yang seperti itu juga butuh ya dihadapi dengan ketenangan, dihadapi dengan kebijaksanaan. Nah, itu makanya butuh pedoman. Meskipun kita menanti anak-anak generasi kita dikirim ke luar negeri sekalipun, itu masih bisa menunjukkan ya prinsip aslinya, nilai dasarnya, itu tidak akan terpengaruh dengan kultur-kultur yang memang tidak sesuai. Nah, tapi kalau kultur-kultur yang baik ya bisa kita adopsi, seperti kesungguhan dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam belajar, disiplin dalam, nah, itu bisa kita tiru. Ya. Tapi yang lainnya, yang negatif ya tidak usah. Tapi masalahnya yang negatif itu yang mudah mempengaruhi masalahnya justru. Ya. Kemudian yang kelima, perubahan orientasi nilai dan sikap Muhammadiyah. Nah, ini adalah latar belakangnya teman-teman. Ya. Menjadikan Muhammadiyah sebagai batu pijakan masuk ke dunia politik. Nah, itu yang seperti itu sikap oportunis. Menjadikan Muhammadiyah untuk mencari materi, untuk mendapatkan jabatan. Nah, itu sikap oportunis. Orientasinya sudah begitu. Yang benar adalah meletakkan Muhammadiyah itu adalah sebagai sarana perjuangan, sarana dakwah, seperti yang saya ceritakan kemarin. Seluruh pengurus dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu tidak ada yang digaji, tidak boleh digaji. Nah, ada. Karena ini tadi, jadi orientasinya agar tetap terjaga bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hanya saja dalam praktek perjuangannya itu Muhammadiyah itu menggunakan cara-cara yang memang sudah dipilih dan disusun sedemikian rupa secara sistematis. Misalnya core utamanya pendidikan. Cara berjuangannya bagaimana? Ya mendirikan sekolah. Melalui sekolah itulah berkontribusi dalam membentuk generasi yang lebih baik. Gitu. Yang membuat perguruan tinggi. Nah, di dalam perguruan tinggi itulah kita membantu untuk berkontribusi dalam pendidikan generasi, untuk mencetak generasi yang lebih baik. Begitu. Dalam kesehatan, kita membuat rumah sakit. Jadi, karena kita ingin berkontribusi. Nah, begitulah cara-cara perjuangannya. Jadi, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, restoran yang kita miliki, lahan pertanian yang kita kelola, semuanya itu disebut dengan amal usaha Muhammadiyah. Nah, semua itu adalah saluran-saluran jalan perjuangan di dalam Muhammadiyah. Semuanya itu dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ya, makanya wujud-wujud konkretnya ya, ketika perguruan tinggi itu dijadikan sarana untuk sebagian dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka pedoman Islami itu diwujudkan dalam misalnya tuh, muncul dalam aturan-aturan seluruh sivitas akademika UAD wajib berpakaian Islami ketika memasuki kawasan kampus. Nah, itu wujudnya. Yang kalau kalian bertanya tentang wujud konkretnya, yang awalnya dikonsepsikan seperti apa sampai tertuang dalam bentuk teknis prakteknya. Nah,
Lalu dalam pembelajaran misalnya, kalian semua wajib menerima mata kuliah studi Islam 1 sampai 4, sertifikasi 1 sampai 4. Semuanya itu untuk mendorong tadi, untuk membuktikan bahwa ini adalah bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar sebagai sarana perjuangan. Nah, begitu teman-teman ya. Ini sifatnya, nah, kita lihat mengandung ini 7 pokok ini aktual dalam kehidupan. Jadi dinyatakan itu, nggak hanya dibicarakan kalau dalam Muhammadiyah itu ya. Lalu ideal, kita akan selalu milih yang terbaik. Bersifat pengayaan, selalu terbuka dan berkembang, tumbuh, bertambah, terus dilengkapi dan seterusnya. Rabbani, ya, itu dengan mengikuti ketetapan-ketetapan dalam hukum Islam. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Kemudian keteladanan. Ya, harapannya setiap individu warga Muhammadiyah itu dalam skala individu, dalam skala keluarga, dalam skala masyarakat itu menjadi teladan, selalu memberi contoh yang terbaik. Nanti kita akan lihat itu bagaimana pedoman kehidupan warga Muhammadiyah itu diantaranya yang paling akhir itu menjelaskan bahwa tidak hanya harus baik secara individu, itu harus nampak dalam kehidupan keluarga juga. Ya. Dan yang terakhir adalah taisir, selalu mencari solusi untuk yang memudahkan, tidak mempersulit. Nah, karena ini diambil dari karakteristik Islam salah satunya, selalu memudahkan. Oke. Berikutnya, nah ini tujuannya, terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu yang apa? Masyarakat Islam yang mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Kalau Islam itu diamalkan dengan sebenar-benarnya, ya, semurni-murninya, maka itu yang akan memancar adalah kebaikan, kebajikan, dan keteladanan itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, itu nanti tertuang dalam apa? Kehidupan Islami dalam berorganisasi, kehidupan Islami dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah. Jadi pedoman hidup Islami itu akan selalu dijadikan acuan dan pedoman dalam kehidupan berorganisasi. Dalam menjalani kehidupan sebagai warga Muhammadiyah itu, Islam itu dijadikan sebagai acuan. Nah, begitu pula ketika menjadi orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, atau di bidang kesejahteraan sosial, atau di bidang ekonomi, atau di bidang apapun. Ya. Dalam menjalani amanah-amanah kehidupan, ya, itu selalu menjadikan ya, Islam itu sebagai pedoman. Nah, secara tidak langsung seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tidak membangun kultus ya. Kita semuanya ini egaliter. Hanya posisi-posisi itu hanya menunjukkan berat dan tidaknya amanah. Orang diangkat jadi pemimpin itu karena dia untuk menanggung amanah yang lebih besar. Makanya kita itu tidak hanya ditunjuk untuk siap menjadi pemimpin, menjadi orang yang dipimpin juga amanah yang besar juga. Makanya ada apa? Bagaimana pemimpin itu akan berbuat dengan baik kalau yang dipimpin itu tidak bisa menerima kepemimpinannya dengan baik. Nah, tetapi ketika ada kesamaan perspektif, kesamaan tujuan, nah, itu harus ada pedoman yang akan menata bagaimana interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin itu. Nah, dalam kehidupan Islami, dalam kehidupan berorganisasi itu ada pedoman. Nah, pedoman itu tetap mengacu kepada aturan Islam. Begitu pula dalam mengelola amal usaha, karena itu sebuah amanah.
amanah dari masyarakat, kepercayaan yang diserahkan kepada Muhammadiyah dan diwujudkan dalam amal usaha. Saya kasih gambarkan saja misalnya, masyarakat itu mewakafkan tanah kepada Muhammadiyah. Lalu Muhammadiyah sebagai penerima amanah mewujudkannya dalam sebuah amal usaha. Karena amal usaha itu adalah jalan perjuangannya untuk mewujudkan tujuan bagaimana berkontribusi di bidangnya. Misalnya, mau mendapatkan tanah wakaf 3 hektar, maka diwujudkan dalam bentuk mendirikan lembaga pendidikan, misalnya perguruan tinggi. Itu amanah. Nah, lalu ditunjuklah pengelolanya. Ya, siapa rektornya, terus ke bawah strukturnya itu dibuat semuanya. Itu tetap harus dipahami. Dalam kehidupan mengelola amal usaha Muhammadiyah ini harus memiliki pedoman. Dan pedoman itu adalah pedoman kehidupan Islami itu. Nah, sekarang kita lihat pedoman kehidupan Islami dalam berorganisasi apa saja. Ini kerangkanya. 1. Menjadikan organisasi sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Nih, kalian jalankan 1 nomor saja, itu sudah hebat kok. Jadi, ketika kalian pedomannya dalam organisasi itu adalah menjadikan organisasi sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai aspek kehidupan. Coba. Unggul dalam manajemennya. Unggul dalam sistem operasionalnya, unggul dalam teknologinya, coba, unggul dalam ekonominya, unggul dalam kontribusinya. Wah, banyak. Kalau mau disebutkan, jadi turunannya, ya rinciannya itu menjadi sangat besar, membawa pikiran-pikiran besar. Yang kedua, komitmen dalam mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam rahmatan lil alamin. Islam Muhammadiyah itu tidak eksklusif. Muhammadiyah itu inklusif, terbuka. Rahmatan lil alamin. Saking dipercayanya ya, non-muslim itu menghibahkan aset tanah itu banyak. Contohnya di Indonesia Timur, di Bali itu ada, di Sumatera itu ada, di Papua itu ada. Karena apa? Misalnya menyerahkan tanah, ada non-muslim menyerahkan tanah untuk dijadikan sekolah. Kenapa diserahkan ke Muhammadiyah? Karena percaya itu akan diwujudkan, itu akan dijaga amanahnya, dikelola, akuntabel, transparan, dan dikembangkan begitu. Nah, makanya contoh komitmennya sebagai rahmatan lil alamin itu misalnya kayak mendirikan universitas Muhammadiyah di Sorong ya, Papua. Itu mayoritas mahasiswanya non muslim dan tidak ada masalah itu bagi Muhammadiyah. Ya. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam. Ghirah yang tinggi itu artinya kemauan yang kuat, semangat ya dalam melaksanakan Islam, menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berat teman-teman. Tapi gitulah idealnya, gitu ya. Disiplin waktu merupakan etos kerja Muhammadiyah. Nah, ini karakternya juga. Yang 7, menumbuhkan pengajian-pengajian singkat dan selalu sholat berjamaah. Ini bagian putra ini. Kenapa? Ini ada cerita, ada latar belakangnya menumbuhkan pengajian-pengajian singkat. Karena begini, di Muhammadiyah itu keseimbangan antara diskusi dengan praktek itu memang kalau dari sejarahnya itu sangat seimbang. Begitu mengkaji sangat dalam, aplikasinya juga sangat akseleratif gitu. Jadi misalnya itu kalau dilihat dari sejarahnya, melihat ini bahaya yang mengintai generasi Muslim Indonesia, penjajahan yang sudah bertahun-tahun ini membuat karakter yang kualitas manusianya itu rendah. Kemiskinan yang didampakkan oleh penjajahan juga semakin memperburuk keadaan kualitas manusia Indonesia. Ditambahkan
tidak bisanya sebagian besar masyarakat Indonesia saat itu mengakses. Maka Muhammadiyah, ya, saya itu memiliki Hajaman Dahlan ya, berpikir harus ada terobosan dan harus ada yang melakukan ini. Nggak berpikir panjang. Mengumpulkan beberapa orang, dimulai dengan beliau sendiri langsung memberi contoh, mewakafkan, didirikan sekolah, ajar. Coba dibayangkan itu. Jadi merumuskannya itu juga sungguh-sungguh, mendiskusikannya juga sungguh-sungguh, mewujudkannya juga sungguh-sungguh. Nah, kan semakin banyak tanggung jawabnya ini. Nah, di situ pengajian-pengajian itu untuk mengingatkan itu, menjaga semangat itu. Dan sholat berjamaah ini untuk menjaga spiritualitas kita. Karena yang akan menguatkan dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan nyata itu adalah kualitas spiritualitas kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin Muhammadiyah gemar melaksanakan kajian Islam dan memakmurkan masjid. Nah, ini sudah ditandai karena memang inilah dulu awal-awal perjuangan itu. Masjid itu sudah menjadi model yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan setelah hijrah beliau itu mendirikan masjid. Dan dimulai dari masjid itu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah pasti ada hikmahnya. Nah, maka itu dijadikan standar juga. Ya, menumbuhkan perilaku amanah dalam memimpin. Iya, ini kepercayaan itulah yang terus membuat sampai saat ini ya. Saya ini baru beberapa waktu terakhir ini kan ada tim gabungan ya antara UAD dan Majelis Wakaf MWP ya, Majelis Wakaf Muhammadiyah, MK MWK Majelis Wakaf dan Kehartabendaan DP Muhammadiyah. Ketika kita meneliti di Gunung Kidul saja itu setiap bulan itu rata-rata antara 3 sampai 4 ya yang bukan tanahnya untuk Muhammadiyah. Masjid ada yang minta didirikan perguruan tinggi dan begitu. Padahal itu tidak mudah karena mendirikan sekolah itu juga bukan hanya mendirikan bangunannya. Kalau mendirikan bangunannya saja mudah. Tapi yang sulit itu, yang tidak mudah itu adalah menyediakan sumber daya manusianya. Siapa yang mau tinggal di situ? Siapa yang mau mengajar di situ? Siapa yang kuat menjadi guru di situ, bertanggung jawab di situ? Kan nggak mudah. Sangat tidak mudah. Saya merasakan benar. Saya menjadi guru itu 4,5 tahun. Itu gratis tanpa gaji. Di daerah pedalaman dulu, di pedalaman Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan yang sampai sekarang menjadi Sulawesi Barat juga, saya berada di sekitar wilayah itu 4,5 tahun. Mengajar, pernah mengajar TK, TPA, pernah mengajar guru SD, pernah mengajar SMP, pernah mengajar SMU. Ya, di sana di tahun itu ya, tahun 90-an itu wah, masih sulit, tidak mudah mengajar itu, menjadi guru yang benar-benar. Ya, saya dari Jawa begitu ngajar bahasa Inggris. Kadang guru-guru matematika itu minta tolong juga. Saya mengajar matematika, mengajar bahasa Inggris, MU, das pengabdian. Beri tempat tinggal itu sama masyarakat ya, di tepi desa gitu. Ada foto-fotonya, nanti saya tunjukkan sama kalian. Nah, itu ya, itu menumbuhkan perilaku amanah itu tidak mudah untuk menjaga kepercayaan itu. Kemudian tidak mengejar-ngejar jabatan dan tidak menolak apabila diberikan amanah. Nah, ini karakter kita itu ya. Kemudian yang 11, menjauhkan sifat diri dari fitnah, sikap sombong, ananiah, dan perilaku lainnya.
Dan yang 12, membudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah. Ini kebersamaan. Itulah teman-teman, ya. Memiliki semangat tajdid. Tajdid itu bukan mengarang-ngarang yang baru, bukan. Tajdid itu, jaddada jadidu menjadi mujaddid, itu adalah berasal dari kata jadid. Kata jadid itu memang artinya dalam bahasa Indonesia baru, tetapi dalam bukan pengertian baru sama sekali belum ada, enggak. Kalau untuk kata mencipta sesuatu yang baru itu namanya khalq. Kata khalik itu pencipta, kan itu sesuatu yang baru. Tapi kalau tajdid itu adalah begini. Ini ada jalan yang lurus sampai tujuan. Lalu jalan itu dibengkokkan. Nah, dibuat menyimpang. Nah, jalan yang akhirnya menyimpang itu tidak membawa kepada tujuan, tetapi justru menjauh bahkan menghindari tujuan. Nah, itu jalan yang menyimpang itu harus dikembalikan lurus. Nah, itulah proses tajdid namanya. Jadi, selalu memiliki semangat untuk mengembalikan kepada jalan yang benar. Sejatinya makna tajdid itu ada. Karena apa? Konsep tajdid pasti merujuk kepada dalil sunnah Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, ya, hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna Allah ba'asa ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu lahadina. Sesungguhnya Allah akan selalu mengutus di setiap ujung 100 tahun orang yang akan meluruskan, akan mentajdid agamanya. Jadi kalau melihat hadis ini, kemungkinan setiap 100 tahun itu akan ada penyimpangan gitu. Nah, tetapi Allah SWT dijanjikan, ya, melalui lisan Rasulullah SAW, Allah SWT akan melahirkan, ya, akan menghadirkan orang yang akan mentajdid, meluruskan kembali agama ini. Nah, makanya kalau dari hitungan 100 tahun sejak Rasulullah SAW dengan hitungan kalender Hijriah, maka misalnya ada yang menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu salah satu mujaddid yang mengembalikan agama ini kepada jalan yang lurus. Ya, begitu teman-teman. Itu contohnya. Berikutnya, bertanggung jawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dan kesuksesan mengelolanya merupakan keberhasilan bersama. Menjauhkan diri dari sifat taklid, syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat ini. Karakter-karakter klinik, nggak begitu orang Muhammadiyah. Kemudian yang keenam, menunjukkan pribadi muslim dan membina keluarga islami. Nah, ini teman-teman bagian akhir ini. Nggak hanya individu, dalam skala individu harus hebat orang itu. Dalam skala keluarga juga mampu membawa keluarganya itu dalam kehidupan islami. Itulah teman-teman tadi, ya, dalam pedoman kehidupan islami dalam organisasi, gambarannya untuk itu. Nah, sekarang kehidupan islami dalam mengelola amal usaha. Nah, kan sudah saya katakan tadi, dalam menjalankan kontribusinya, ya, Muhammadiyah itu melalui saluran-saluran amal usahanya dalam pendidikan. Maka untuk mewujudkan kontribusinya dalam dunia pendidikan, untuk dalam membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara misalnya, maka dengan cara membangun sekolah, mendirikan universitas. Nah, itu semua adalah bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Nah, di situ dalam mengelola amal usaha itu harus ada pedoman kehidupan islaminya juga. Nah, di sini disebutkan yang pertama, seluruh kegiatan amal usaha harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan persyarikatan. Nah, artinya di sini diwujudkan nanti, ya teman-teman, kalau kalian teman-teman saksikan, visi misi kampus itu harus menginduk, ya, lurus dengan visi misi persyarikatan. Karena apa? Karena kampus adalah bagian dari amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Nah, semuanya pasti mengarah ke situ. Itulah yang diturunkan nanti. Amal usaha Muhammadiyah merupakan milik persyarikatan dan merupakan amanat umat. Jadi,
universitas, sekolah, semuanya itu adalah kembali menjadi milik persyarikatan, bukan individu. Diklaim kayak individu, diatur sendiri, merasa dimiliki secara individu. Maka semuanya akan akuntabel, terbuka, transparan semuanya. Kalau dapat bantuan, yang dapat bantuan itu ya persyarikatan sebenarnya, bukan individu. Nah, pimpinan amal usaha harus tunduk dengan aturan dan kebijaksanaan persyarikatan. Dan yang keempat, pimpinan amal usaha mempunyai keahlian pada bidang amal usaha tersebut. Artinya memang kompetensi, memiliki kompetensi. Di sekolah ya guru, kalau yang di perguruan tinggi ya dosen, sesuai dengan kompetensinya. Ya. Yang di rumah sakit ya dokter lah, tenaga medis yang memiliki kompetensi itu. Artinya pedomannya di sini adalah setiap amanah itu diserahkan kepada orang diserahkan kepada orang yang memiliki kompeten atas amanah itu. Nah, jadi setiap perkara itu disesuaikan dengan kemampuannya dan kompetensinya, diberikan kepada orang yang tepat begitu. Pimpinan amal usaha dapat memahami peran dan tugas dalam mengemban amanah persyarikatan. Itu harus paham benar. Senantiasa berusaha mengembangkan amal usaha dengan kesungguhan. Dalam mengembangkan, dalam mengelola, mengembangkan, itu harus dengan sungguh-sungguh. Yang 7, pengelola amal usaha mendapatkan nafkah dalam ukuran yang wajar. Nah, makanya dia memang memperlakukan secara profesional. Bukan memperlakukan amal usaha itu miliknya. Ini komunitas milik saya, ini sekolah ini milik saya. Nah, seperti itu. Lalu melakukan pelaporan dan bersedia untuk diaudit. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban. Karena ini sejatinya adalah amanah masyarakat. 9, menciptakan suasana Islami dalam amal usaha. Nah, maka kalian tahu toh, menciptakan suasana amal Islami itu, misalnya ya, kalau kalian rasakan, seluruh sivitas akademika UAD diwajibkan berbusana secara Islami ketika memasuki kawasan kampus. Itu contohnya saja, contoh kecilnya. Dalam semua aktivitas itu menciptakan suasana Islami. Ya. Karyawan amal usaha merupakan warga Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai keahliannya. Seluruh pengelola amal usaha wajib menunjukkan keteladanan diri. Itu berat itu. Seluruh pengelola amal usaha hendaknya memperbanyak silaturahim. Ini karakter-karakter Islam diupayakan. Yang ke-13, memperkaya rohani dengan mengikuti pengajian dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya. Ini karena standar. Kenapa? Ini sudah jadi pengalaman Muhammadiyah dalam menjalani pasang surut ujian kehidupan ya, dalam skala individu, skala keluarga, dan skala organisasi. Muhammadiyah itu sudah mengalami hal itu, dan salah satu rumusnya adalah selalu mengambil momen untuk terus menambah ilmu agama atau mengingat kembali, sehingga yang awalnya goncang itu teringat, oh ternyata begini, oh ya menjadi kuat, dan seterusnya. Itu teman-teman, inilah yang bagian yang terakhir itu. Nah, saya akan kembalikan di awal. Jadi kerangkanya teman-teman, kehidupan ya, pedoman kehidupan Islami itu diwujudkan ya, ditata demikian dengan ciri khas Muhammadiyah. Maka kalian bisa kalau diikuti ya terus dari awal, dari pertemuan kita yang pertama, kalian akan semakin bisa memahami kultur Muhammadiyah, strukturnya seperti apa ya, pilihan jalan perjuangannya, bagaimana menata jalan perjuangan itu. Kalian akan melihat kerapihan, keteraturan, ketertiban, dan keterukuran. Gitu. Sehingga cara-cara berjuang kita itu ya secara organisasi resmi, misalnya mengkritik pemerintahnya sesuai dengan saluran yang ada, menempatkan kader di DPR, menempatkan kader di DPD, menempatkan kader di MPR. Melalui kader itu disampaikanlah dengan baik-baik. Jika ada maka Muhammadiyah itu dijadikan oleh negara sebagai partner dalam misalnya merancang undang-undang
atau melakukan review dan pembacaan atau mengkritisi produk undang-undang atau aturan yang dibuat oleh lembaga legislasi. Itu Muhammadiyah kalau melihat ada, Muhammadiyah berkontribusi untuk meluruskan dan seterusnya. Hari-hari ada saja, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Cuma kita kan tidak pamer gitu loh, tidak menunjukkan semuanya. Bahkan Muhammadiyah pernah bersidang 5 kali itu menghadapi pemerintah. Dan alhamdulillah Muhammadiyah bisa menunjukkan tidak keseluruhan rancangan undang-undang itu yang salah, tetapi bagian-bagian krusial yang itu membahayakan terhadap aset negara, itu Muhammadiyah berkepentingan untuk mengingatkan bahwa itu tidak dibenarkan. Nah, disitulah kontribusi nyata itu diberikan dalam berbagai bidang, tidak hanya hukum, maka tentang kesehatan, tentang mineral yang terakhir misalnya, dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman gambarannya ya tentang apa yang kita kaji pada hari ini tentang pedoman hidup Islami. Itu dibentuk untuk memudahkan warga Muhammadiyah memiliki pedoman yang lebih lugas gitu ya, lebih jelas karena sebuah ringkasan. Nah, kedalamannya itu ya tadi melalui pengajian-pengajian itu. Bagaimana mewujudkan keluarga yang Islami. Ya disitulah makanya ada pengajian keluarga. Ya, di tingkat ranting, itu ada materi-materi yang telah disusun sedemikian rupa ya. Ada materi yang disusun sedemikian rupa, ada tentang keluarga, ada tentang ekonomi, ada tentang sosial politik, macam-macam. Nah, baik teman-teman, ini saya cukupkan ya untuk materi kita hari ini. Sebelum ada pertanyaan, saya ingin menambahkan, silahkan disiapkan catatannya teman-teman. Ya, saya akan menyampaikan tugas. Ya, silahkan disiapkan catatannya teman-teman. Maaf, ketuanya siapa yang di sini? Afzal ya, Afzal sama Aprilia. Afzal, Afzal. Halo, Afzal. Aprilia. Iya, Pak. Siapkan catatan ya nanti untuk diingatkan ke teman-teman. Afzal ini tidur jangan-jangan ini. Iya, Pak. Jadi begini, untuk besok itu saya ganti dengan tugas. Oke ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah tugas kelompok. Kan sudah dibagi tuh 5 kelompok. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan ini temanya ya. Semuanya ini dikerjakan oleh setiap kelompok. 1, kalian itu membaca, lalu meresum, lalu menuangkan dalam bentuk laporan, ditulis dalam bentuk PPT, PowerPoint ya. Tema yang harus kalian kerjakan setiap kelompok itu, yang pertama adalah pengertian agama Islam menurut Muhammadiyah. Ya, pengertian agama Islam menurut Muhammadiyah. 1. Yang kedua, sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah. Sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah. Saya ulangi, sumber-sumber dan pokok-pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Singkat nanti menjadi MKCH Muhammadiyah. Nah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, teman-teman nanti ini besok itu ya, kalian di waktu kuliah seperti biasa, kalian itu berkelompok, masing-masing kelompok mengerjakan 3 hal tadi.
Ya, kalian membaca, ya kalian berdiskusi, lalu diresum. Dituangkan dalam bentuk PPT. Nanti dikumpulkan pada hari Ahad. Dikumpulkan pada hari Ahad melalui link yang saya berikan. Dibuatlah dengan serius, dibuatlah dengan bagus. Ya. Dan ini ada waktu sisa digunakan juga. Nah ini teman-teman. Karena kan waktunya mepet nih. Saya hanya beri waktu 1 hari. Semoga itu bisa. Ini tidak banyak kok. Dan sumbernya sudah mudah dijangkau sumber-sumbernya itu. Tapi ini untuk melatih kalian bahwa ada tugas kelompok dalam proses kita menjalani ini. Baik teman-teman, bisa ditangkap instruksi dari saya dan pelajaran kita hari ini? Bisa, Pak. Oke, bisa. Baik, kalau begitu berikutnya saya beri waktu. Adakah pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silakan. Ingat loh, saya selalu memberi waktu. Ya, Redita silakan, Redita. Dikumpulnya tanggal 14 ya, Pak? Iya, hari Ahad. Itu nanti saya berikan linknya sebelum jam 12 siang. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kalian di antara kalian ada yang persiapan untuk masuk ke kelas kuliah yang lain. Nah, memang sekolah, kuliah di semester antara ini memang padat. Ya bayangkan yang biasanya ditempuh sekian bulan, kalian langsung tiap hari masuk, tiap hari tanpa jeda gitu ya. Semoga kalian senantiasa sehat, kuat, dan selalu bersemangat, ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Kalau begitu, mari kita akhiri dan kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.